perlu disempurnakan. Ntar mungkin teman-teman ada masukan, ada saran, atau ada pertanyaan juga boleh kita buka di akhir presentasi ya. Oke, baik, kita mulai aja. Perkenalan diri dulu. Tadi sudah, nama saya Faris. Usahanya adalah Rumah Karung Goni. Oke, jadi ini tentang Rumah Karung Goni itu berawal dari dulu sama sih. Kita mulai itu dari kuliah gitu loh. Dari semenjak ngampus kuliah di UPI, kita juga start bertiga, semuanya juga sekelas, sama-sama di akuntansi gitu ya. Jadi kebetulan teman-teman kita ada yang jual kain goni, nah kita mulai coba kembangkan gitu. Lalu di tahun ke berapa ya? Tahun kedua kita mulai seriusin, kita buat visi tentang Rumah Karung Goni, yaitu menjadi perusahaan yang berdasarkan semangat keberlanjutan dan mengedepankan tentang kemanusiaan. Tuh. Lalu misinya adalah mengedukasi masyarakat. Yang pertama ada edukasi, mengedukasi masyarakat bagaimana pentingnya menggunakan bahan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Yang kedua keterampilan. Jadi kita pengen mengembangkan ilmu dan skill terhadap tim kita, juga terhadap teman-teman audiens kita. Yang ketiga inovasi, yaitu kita menciptakan produk-produk inovasi melalui bahan baku ramah lingkungan. Yang keempat adalah tentunya menciptakan lapangan kerja untuk itulah mengurangi jumlah, membantu pemerintah lah gitu menyalurkan tenaga kerja di Indonesia. Nah, untuk karung goni sendiri, ini dia. Mungkin teman-teman sering dengarnya karung goni itu buat dipakai apa? Dipakai kopi gitu-gitu ya. Dipakai kopi, dipakai coklat, kentang, beras, dan macam-macam. Nah, ini memang tanamannya tumbuh subur di Bangladesh sana, di India, dan Nepal. Gitu. Lalu produk dan servis dari perusahaan kita sendiri, Rumah Karung Goni, ada 3. Yang pertama raw material, yaitu dia kayak bahan bakunya gitu. Bahan baku, terus ada kayak kain goni, ada benang goni, segala macam. Yang kedua ada produk retail, yaitu produk turunannya, dia sudah menjadi tas, menjadi dekorasi rumah, taplak, segala macam. Yang ketiga kita terima custom order juga, dengan kata lain kayak souvenir gitulah. Jadi misalnya teman-teman punya desain segala macam, bisa kita buatin. Nah, ini contohnya raw material, produk retail, sama custom order. Oke, mungkin sekilas aja informasi tentang Rumah Karung Goni. Lalu kita masuk ke materi ya. Oke, di sini ada materi tentang bagaimana memulai green business Anda pertama kali ya. Gitu. Jadi kebetulan kan saya Rumah Karung Goni masuknya ke ya bisnis ramah lingkungan lah gitu. Jadi sebenarnya apa sih green industry business itu? Nah, ini green industry business ini adalah bisnis yang menggunakan sustainable material dalam menciptakan produknya, juga menggunakan metode yang tidak merusak lingkungan gitu. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Lalu ada lagi. Nah, jadi kalau teman-teman pengen mulai bisnis dan mencintai bumi, planet dengan waktu yang bersamaan, jawabannya adalah green business atau bisnis ramah lingkungan. Gitu. Untuk step yang pertama adalah ini sebenarnya bisnisnya bisa diterapkan untuk bisnis lain juga ya, nggak selalu ramah lingkungan gitu. Mungkin teman-teman pengen bisnis makanan dan segala macamnya gitu. Ini bisa di nambah-nambah referensi aja sih gitu. Jadi yang pertama memang kita perlu tentukan visi dan misinya dulu gitu.
Jadi visi teman-teman mau buat usaha tuh apa sih dan misinya gimana gitu. Jadi ketika ada masalah atau apapun di perusahaan, kita akan balik lagi ke visi kita masing-masing, ke misi kita masing-masing gitu. Ya, contohnya tadi sih yang Rumah Karung Goni itu menjadi perusahaan yang berlandaskan semangat ramah lingkungan, sustainability, dan juga mengedepankan kemanusiaan gitu. Jadi case-nya adalah kemarin misalnya ketika pandemi segala macamnya agak menurun, penjualan menurun, tapi balik lagi kita menjalankan perusahaan itu gimana caranya supaya jangan sampai mecat tim kita gitu loh. Selalu mengedepankan nilai kemanusiaan. Jadi gimana caranya gitu mempertahankan. Gitu sih. Nah, ini ada quotes dari Steve Jobs lah. Start small and think big. Ini memang dimulai dari hal kecil aja dulu. Gitu. Nah, visi dan misi ini emang penting sih buat mengkomunikasikan tujuan dari perusahaan itu sendiri. Dan juga ntar buat bikin keputusan teman-teman kalau misalnya bikin usaha balik lagi ke visi, visinya mau ngapain sih, tujuannya mau apa sih bikin usaha gitu. Emang spesialnya ketika si usaha teman-teman sendiri menghadapi masa-masa kelamnya lah gitu. Nah ini dia first challenge-nya adalah gimana teman-teman bisa menemukan visi yang keren, visi yang bagus, dan misi juga. Dan itu juga sebagai nilai yang mempertahankan fundamental dari perusahaan itu sendiri. Itu yang yang bisa menjaga si usaha teman-teman atau perusahaan teman-teman berada di jalan yang tepat. Gitu. Nah, lalu yang poin yang kedua, teman-teman perlu bikin produk yang unik. Gitu. Misalnya teman-teman udah nentuin visi nih, mau bikin apa lanjutnya produknya. Misalnya mau bikin makanan, mau bikin produk fashion kah, dan segala macam, itu ada unique selling point-nya ya. Yang ibaratnya kenapa sih customer-customer lain atau para customer-nya teman-teman harus beli di usahanya teman-teman sendiri gitu. Apa yang menjadikan usaha teman-teman di sini dilirik gitu, bisa dipesan sama orang gitu sih. Nah terus ini tipsnya saya ngambil quotes juga dari Bapak Menteri Nadiem Makarim, ex CEO Gojek. Sebenarnya jangan terlalu fokus ke bisnis model, di monetize atau segala macam, fokus aja terhadap masalah-masalah apa aja sih yang bisa teman-teman selesaikan gitu. Masalah customer apa aja nih yang teman-teman selesaikan, karena bisnis terbaik itu adalah memang bisnis yang bisa menyelesaikan masalah banyak orang. Contohnya kayak Gojek kan, dulu kan banyak keresahan tuh, tarifnya dia kayak nggak nentu, nah terus jaraknya tuh berapa sih, terus kepastian datangnya gimana, nggak bisa di tracking barang-barang. Nah itu di situ semua terletas tuh masalah. Makanya Gojek bisa jadi perusahaan yang besar banget tuh. Nah terus poin selanjutnya ada juga cari mungkin barang yang masih jarang ya, yang supply-nya itu lebih sedikit daripada demand-nya. Jadi permintaannya itu banyak, sementara supply-nya masih sedikit tuh. Memang perlu riset sih di awal, produk apa yang perlu di launching, marketnya bagaimana, sama teman-teman, kurang lebih seperti itu. Nah ini selanjutnya ada konsep ikigai ya. Mungkin teman-teman pernah baca juga, kurang lebih seperti inilah. Gitu. Jadi kira-kira kalau teman-teman masih bingung juga, caranya bisa pakai 4 pertanyaan ini nih. Kira-kira teman-teman sukanya apa sih, what you love gitu. Misalnya sukanya ke fashion. Oh yaudah, mungkin fashion juga. Terus kira-kira teman-teman
good ad-nya, bagusnya ngapain nih? Kira-kira teman-teman bagusnya bagian marketing atau bagian sales-nya atau bagian desainnya. Nah, itu pilih tuh. Nah, kira-kira terus what the world needs. Kira-kira pakaian apa sih yang dibutuhin gitu sama customer teman-teman. Gitu. Lalu yang terakhir, what you can be paid for, teman-teman bisa dibayar dari segi apanya. Gitu. Misalnya tadi love-nya di pakaian, desain, terus itu mungkin bagusnya di desain, jadi teman-teman bisa dibayar sama apa hasil karya desainnya teman-teman. Gitu. Nah ini selanjutnya adalah recommended green business. Jadi ini ada beberapa rekomendasi ya green business. Jadi mungkin ada decorative plants, tanaman gitu-gitu. Terus kalau teman-teman yang suka arsitek bisa desain green living atau food design. Nah, gitu kan sekarang banyak ya arsitek gitu-gitu. Terus ada thrift fashion shop. Nah, kalau teman-teman yang suka nge-thrift atau barang-barang apa second use gitu, barang-barang bekas gitu yang sekarang udah rame kan di Instagram, itu juga bisa organic handmade fashion, bisa healthy organic food kayak catering makanan organik gitu. Ada used bookstore juga, toko-toko buku bekas yang masih itu kan nilainya masih sama tuh walaupun bukunya bekas gitu. Dari cycle product atau teman-teman yang suka di energi biofuel production, ada green technology juga gitu. Ini suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Jelas, ya? Pak. Oke. Jadi intinya teman-teman bisa bikin inovasi dan diferensiasi dari yang lain dan juga membuat nilai tambah yang bagus lah untuk produknya teman-teman. Dan juga bikin alasan yang kuat kenapa sih teman-teman harus tetap membeli produknya, customer, alasan yang kuat kenapa sih customer tuh harus tetap beli di usahanya teman-teman gitu. Nah, selanjutnya jangan lupa juga ini ada target marketnya nih. Nah, target market berdasarkan segmentasi. Nah, misalnya ada 4 sih ini. Ada geographical, ini dari daerahnya ya, dari negaranya, teritori, climate, population, atau density, kepadatannya. Ada psychology, dari sosial kelasnya, personality-nya, lifestyle-nya, sama ketertarikannya atau interest-nya. And then dari geografiknya juga ada demografik maaf, ada gendernya atau usia, agamanya, statusnya, pendapatannya gitu-gitu. Dan juga ada behavior, ada alasan membelinya, waktu pembelian, frekuensi pembelian, dan loyalitas. Nah ini memang perlu dipilih ya. Jadi customer teman-teman kira-kira yang mana nih? Produk teman-teman fit nggak ke pasarnya gitu loh. Misalkan contohnya apa ya? Makanan tadi deh. Makanan. Nah, nation-nya teman-teman misalnya ada di Serang. Apa nih makanan yang cocok di Serang yang belum ada gitu. Misalnya klimatnya kan di sana mostly panas ya. Apakah jualan apa tuh? Misalnya haus gitu kan, minum-minuman begitu, terus es segala macam. Nah, terus dilihat dari gendernya yang sering makan itu apa sih? Misalnya perempuan, ya udah target marketnya perempuan. Age-nya berapa? Mungkin usia 20-an sekian, statusnya mungkin belum menikah, pendapatannya mungkin disesuaikan tuh dengan UMR Serang, bagaimana mereka bisa terus repeat beli produknya teman-teman. Nah, ini ngaruh ke ntar penyesuaian harga produknya, terus ke delivery strategi marketingnya, gitu-gitu loh. Nah, ini sebenarnya benefitnya ketika sudah menentukan target marketnya, teman-teman bisa dapat referensi gimana sih desain produk tersebut. Kayak tadi misalnya bikin makanan ya, gimana caranya si kemasan produk itu bisa menarik tuh
di target pasarnya teman-teman. Otomatis packaging untuk orang, misalnya orang dewasa lah 50-an, dengan packaging misalnya usia remaja 20-an tentu beda dong. Ya kan, ibaratnya kalau kayak apa ya, kayak Aqua gitu aja, simple aja kan, itu buat semua kalangan. Tapi misalnya coba teman-teman perhatiin si produknya Haus itu loh. Itu kan dibuat colorful segala macam, dibuat Instagramable biar customer-nya bisa update gitu-gitu. Terus dari segmentasi tersebut, teman-teman juga bisa nentuin lokasi yang sempurna untuk tokonya nanti. Nah, contohnya tadi customer-nya anak-anak kampus misalnya. Nah, itu berarti kan otomatis si rukonya sendiri harus dilalui rute-rute mahasiswa yang lewat tuh. Gitu. Atau bahkan di dekat kampusnya sendiri, atau di rute angkotnya yang lewat, gitu-gitu. Atau di rute jalan ke situ, gitu-gitu. Nah, terus juga bisa teman-teman bisa buat iklan yang pas dari pasar tersebut. Ya, tadi contohnya misalnya deliver kontennya gimana sih biar menarik si customer sendiri. Nah, yang saya perhatiin konten untuk usia 40 tahun ke atas itu sangat beda sekali sama generasi Z lah gitu. Jauh kan? Mungkin teman-teman sering buka TikTok juga. Nah, kelihatan di situ tuh. Ini akan merubah bagaimana teman-teman mendeliver value atau pesan ke customer-nya. Oke. Nah, lalu yang selanjutnya ada customer satisfaction, yaitu bagaimana kepuasan pelanggan. Nah, yang saya pelajari ini kurang lebih ada 7 ya. Ya, 7. Nah, jadi dalam usaha saya juga customer satisfaction tuh saya selalu saya selalu terapkan lah ke tim gitu. Bagaimana customer tuh puas supaya mereka bisa repeat. Karena sekarang tuh zamannya kayak customer itu salah satu partner kolaborasi kita tuh. Mereka yang puas pasti mereka ibaratnya update, share ke sosial media, walaupun mereka micro influencer ya. Nah itu menurut saya tetap efektif juga tuh. Gitu. Nah ini ada 7 poin nih. Kira-kira kita mau pakai yang mana nih? Misalnya kita pakai yang cheap, murah, berarti produk kita murah tuh. Ya berarti gimana caranya kita bisa ngatur HPP-nya, ngatur harga barangnya, ngatur harga jualnya biar bisa terus di-repeat gitu. Terus quality-nya juga harus bagus. Terus fast. Nah, maksudnya sekarang kan semuanya pengen serba cepet ya. Kalau di marketplace teman-teman pesan bisa kirim sekarang nggak, bisa pakai GoSend nggak. Nah itu mungkin layanan-layanan itu tuh yang harus teman-teman nanti dalam usahanya diadain lah gitu. Jadi semua channel ada di marketplace, ada di Gojek bisa segala macam. Terus ada juga luxury. Ada mungkin beberapa orang yang memang beli produk tuh dia pengen prestisnya dapat gitu. Mungkin ini untuk barang-barang mewah ya. Jadi kayak orang-orang beli tas yang mewah gitu, mobil-mobil tuh mereka sebenarnya pengen dapat luxurinya, pengen dapat sosial kelasnya di situ. Teman-teman bisa main di situ juga. Lalu ada juga sustainable, jadi memang ini bisa dipakai berulang-ulang nih. Nah ini salah satunya green business itu di sini. Jadi ada tas yang bisa dipakai diulang-ulang, terus pakai bahan daur ulang dan segala macam. Selanjutnya user friendly. Nah ini mungkin buat teman-teman yang bisa bisnis di aplikasi nih, kayak startup gitu. Nah kayak Gojek lah. Gojek kan itu udah user friendly banget tuh di aplikasinya. Mau pesan makan gampang, pesan ini gampang, GoPay gampang, kayak gitu-gitu tuh. Lalu yang terakhir ada ya customer service-nya sendiri. Nah, jadi ketika ada masalah, komplain segala macam tuh, gimana sih kita handling customer-nya? Gimana cara mereka yang tadinya ngasih testi buruk, komen buruk, kita bisa service sehingga mereka bisa beli lagi, kita kasih komplimen segala macam, sehingga darinya tadi bintang 1 jadi bisa bintang 5 gitu. Nah, ini ada quotes juga dari Warren Buffett, mungkin idolanya Pak Angga juga ya, dari pertandingan. Jadi dalam salah satu ya quotes-nya dia lah, talk show-nya dia pernah berkata, never stop thinking about how delight your customer gitu. Jadi katanya dari bangun tidur sampai mau tidur lagi tuh jangan pernah berhenti
gimana caranya memuaskan pelanggan Anda gitu, customer Anda. Itu kurang lebih. Nah, dan ada selanjutnya adalah reasonable price. Oke, nah ini teman-teman juga harus pandai-pandai nih gimana caranya nentuin harga jual. Oke. Nah, untuk bikin bisnisnya teman-teman, perusahaannya teman-teman lancar atau berkelanjutan ya mau nggak mau tetap harus profit. Harus tuh yang namanya usaha bisnis itu harus profit. Gitu. Nah, memang zaman sekarang tuh kita terdistraksi banget ya. Di eranya marketplace tuh bakar-bakar duit, Shopee bakar-bakar duit, itu memang agak-agak sedikit ada minusnya juga sih. Gitu. Di sisi lain, mereka bakar duit kan. Sementara kita usahakan harus profit juga tuh. Nah, itu dia yang agak repotnya di situ. Kadang beberapa seller itu mereka udah banting-bantingan tuh di Shopee. Gitu, ketika dihitung-hitung, kadang mereka jual rugi juga biar dapetin traffic, saling tambal silang. Nah, itu menurut saya agak kurang sehat sih. Karena saya yakin setiap produk itu harus ada profitnya gitu. Jangan sampai kayak jual rugi kerja bakti gitu-gitu, agak repot sih. Nah, ini bagaimana caranya revenue kita harus lebih banyak daripada expense-nya. Gitu. Ini rumus teknis lah ya. Ngitung COGS segala macam. Nah, ini juga ada sedikit quotes dari Simon Sinek. Nah, jadi dia mengibaratkan uang itu adalah ini bahan bakar BBM. Nah, perusahaan teman-teman itu adalah mesin. Jadi tujuan si mobil ini bukan beli BBM, bukan dapetin uang gitu loh. Jadi tujuan perusahaan ini buat pergi ke sesuatu lah tujuan. Dan si uang ini membantu, si BBM ini membantu si mobil itu pergi ke sana gitu. Jadi tujuan utama perusahaan itu mencapai sesuatu dan si uang ini membantu kamu bisa mendapatkan pergi ke sana gitu loh. Ya intinya diingatkan lagi visinya jangan sampai bikin usaha itu buat nyari uang lah gitu. Tapi ada tujuannya, misalnya teman-teman bikin usaha catering, teman-teman pengen menyelamatkan pengen menyebarkan nilai positif dari makanan-makanan sehat. Teman-teman pengen menyelamatkan banyak orang dari masalah gula ya yang lagi berkembang sekarang, diabetes segala macam gitu. Dan memang harus profit gitu. Jadi tujuannya ke situ gitu tuh. Ada tujuan mulia di balik teman-teman bikin usaha gitu. Nanti kalau teman-teman jualan healthy food, misalnya healthy catering, tapi tujuannya duit, itu akan apa ya? Akan sangat disayangkan sekali lah gitu. Duitnya itu memang mencapai apa ya? Buat tujuannya ke yang lebih mulia tadi. Gitu. Nah, yang terakhir, ya tips itu semua tidak akan berjalan kecuali teman-teman ngambil action sih. Gitu. Tapi diingatkan juga sama ada quotes juga dari Gary V. Jadi semua usaha itu memang membutuhkan edukasi, membutuhkan ilmu juga, eksekusi, dan passion dan kesabaran. Nah, bila teman-teman pengen hebat dalam sesuatu ya, dalam hal, teman-teman harus ada itu sih. 3 itu EEP lah. Education, execution, and passion. Itu aja sih. Oke, kurang lebih begitu saja, Bro Angga. Mohon maaf apabila banyak kurang jelas. Mantap, mantap. Gimana teman-teman? Mantap kan penjelasannya? Mantap. Beda kalau sudah Alhamdulillah dapat praktisinya langsung yang berbicara itu ilmunya banyak sekali yang kita dapetin gitu ya. Jadi itu kan teman-teman, jadi intinya kalau jadi pengusaha itu harus banyak watts ya Bro Faris ya.
Ya, selalu lah. Quote yang memotivasi ya, ini banyak banget quote-quote-nya, Motivasi. mantap ini. Referensi sih, Bro Aga lebih ke referensi. Bereferensi. Jadi ini ya teman-teman ya, yang kita lihat ada penjabarannya udah bagus banget ini kan. Jadi untuk kita berbisnis atau kan Bro Faris ini kan apa namanya mempunyai perusahaan ya. Jadi harus banyak aspek-aspek yang teman-teman ketahui gitu kan, harus teman-teman tuh tahu gitu. Jadi nggak hanya sekedar menjual produk gitu kan, enggak, ini banyak kan. Tadi ada visi misi itu ya terpenting ya Bro Faris ya. Ya, Kan visi misi. ibaratnya kalau nggak ada visi misi ya perusahaan mau kemana gitu kan. Ya, Tuh, jadi tadi ada segmen target pasar ya. Jadi kita harus apa sih namanya sesuai target pasar ya. Karena kalau nggak sesuai itu nggak akan maksimal ya Bro Faris ya. ya, dan itu. Ya tadi yang Dan saya menarik itu tujuan perusahaan itu bukan sekedar profit gitu. Jadi ada goals yang lebih besar di sana. Nah itu mantap. Oke. Dan terakhir harus take action ya. Percuma banyak teori tapi nggak action ya Bro ya, Faris ya. kurang lebih seperti itulah. Kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman gimana nih? Ada yang mau tanya nggak? Silahkan tanya nih mumpung Faris di sini. Ada Pak. Ya silakan. Oke, Yang bertanya sih Pak. boleh. Oh, siapa dulu nih? Beda Kajai dulu, Oh gitu. karena lebih sini ya. Oke. Ya kayak satu-satu. gitu juga. Jangan berantem satu-satu ya. Nggak berantem Pak, nggak. Oke. Selamat siang Bapak Faris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini Bro Jaib ya namanya. Ya, betul Pak. Oke. Ya. Gimana? Dari penjelasan Bapak mengenai apa namanya produk Karung Goni ini Pak, di situ saya belum melihat atau membaca dari penjelasan bagaimana proses pembuatan barang tersebut Pak. Karena kan hal tersebut sangat berkaitan ya Pak dengan proses kita berwirausaha atau bikin usaha berbahan karung goni. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah ada apakah ada untuk memproduksi barang tersebut? Apakah ada mesin khusus untuk memproduksi barang tersebut, Pak? Ya. Biar terlihat menarik atau misalkan bikin tas mesinnya seperti ini, bikin tapak meja mesinnya seperti ini. Itu yang saya ingin tanyakan. Terima kasih, Bapak. Oke. Terima kasih. Langsung dijawab aja nih, Bro, atau Ya langsung aja ya? Langsung aja langsung. Ya. Oke. Terima kasih Bro Jaib, terima pertanyaannya luar biasa sekali. Oke, tadi ditanyakan bagaimana proses kain goni, kurang lebih seperti itu ya. Betul. Oke. Nah iya, mungkin pada awalnya sama. Saya juga kurang ngerti ya ini kain goni mau diapain lagi nih gitu. Nah tapi ketika jalan tuh ada aja gitu muncul referensi atau ide-ide baru gitu. Itu kenapa tadi ada ada dari kata-kata besar dari Steve Jobs tuh start small aja gitu. Jadi ya udah jalan aja dulu deh. Nah, pada awalnya juga kita hanya menjual kain impor yang udah jadi tuh. Jadi ada ibaratnya gini nih, berarti beli di toko kain, kita jual lagi gitu aja. Dulu tuh hanya sesimpel itu model bisnisnya. Nah, tapi lama-kelamaan kan, wah kayaknya kita bisa nih bikin sendiri nih gitu. Udah skalanya udah semakin naik terus nih, kebutuhan naik terus. Nah, terus memang waktu itu momennya kain goni impor itu nggak bisa masuk nih. Waktu itu kondisinya kain impor yang nggak bisa masuk, tapi customer kita butuh banyak banget kain impor. Ibaratnya kita mau jualan, nggak punya barang nih. Nah, itu udah harus mikir keras lagi kan, gimana caranya nih ngadain barang, sementara beban-beban perusahaan sudah mulai berat kan, harus ada penjualan nih, gimana caranya. Nah, itu mikir kita lebih keras, akhirnya ya mau nggak mau kita mikir nih, cari nih ke pabrik tenun gitu ya. Kita lobby ke pabrik satu, pabrik dua, pabrik lain, gimana caranya biar mereka mau nerima si bahan goni ini buat ditenun gitu. Jadi memang kalau ditanya mesin khusus ya ada juga. Sebenarnya tidak terlalu khusus ya. Sudah ada mesin tenun di Indonesia tuh banyak banget karena Indonesia itu salah satu importir tekstil terbesar.
ya di dunia gitu ya, Indonesia supply ekspornya itu. Nah makanya kita cari-cari pabrik jadi mesin tenun kain biasa, tapi yang membedakannya adalah kita di sini tenun goni. Nah di situ kita gimana caranya ibaratnya ngelobi lah gitu, gimana caranya si pabrik-pabrik yang biasanya nenun kain biasa tuh mereka mau pabrik nanun goni. Ya seperti teman-teman ketahui sendiri ya, si goni itu kan memang kayak berbulu gitu kan, banyak debunya, gatal segala macam. Nah itu gimana caranya kita kekeh lah gitu. Akhirnya nemu pabrik, sampai sekarang kerjasama ya alhamdulillah udah bisa running terus tuh gitu. Terus kalau mesin untuk dijahitnya sendiri, nah itu tadi sebenarnya si customer sendiri nih yang menginspirasi kita. Jadi ntar kan ketika kita posting tuh, dulu kan sama sih, dulu jualannya udah online juga, ada toko offline-nya juga. Nah terus kadang-kadang customer sendiri tuh yang nunjukin produk. Misalnya dia dapat desain dari Pinterest tuh, teman-teman tuh Pinterest atau dari Google atau dari mana lah. Tiba-tiba dia nyodorin kayak, Mas, si kain goninya bisa dibikin ini nggak? Bikin tas segala macam. Awalnya kan kita tolak-tolakin tuh. Wah itu sayang banget tuh potensi. Nah, akhirnya kita coba cari penjahit yang bisa dikejar sama. Awalnya juga sama, dia ngejahit agak-agak susah lah gitu. Tapi lama-kelamaan dibiasain ya alhamdulillah bisa gitu. Mesinnya pun sebenarnya mesin jahit biasa sih, cuman settingannya aja gitu dikhususkan buat goni gitu sih kurang lebih. Oke, baik Pak. Itu kan apa namanya, tujuan daripada kita membuat satu produk dari karung goni kan dari keunikannya Pak, dari keunikan dan pembeda lah dari bahan-bahan yang lain. Nah, bagaimana cara mengukur apa namanya, tas dari karung goni dan kain biasa itu karung goni lebih baik gitu Pak? Soalnya saya pikir ya kayak sulit Pak, karung goni dibikin tas kemudian dengan bahan yang begitu tebal banget ya Pak. Itu pertama kan berat ya Pak. Ya kan? Kalau kain biasa kan enteng ya. Seperti saya dulu saya suka dengan produk Eiger Pak. Suka beli produk-produk Eiger. Nah, saya penasaran nih karung goni itu kalau dibikin tas tuh kan kayak berat banget gitu Pak. Itu gimana Pak cara memasarinya Pak? Tidak seberat itu sih bro. Oh gitu. Ya, karena Ya, kami belum jadi pernah lihat. Iya Pak, betul Pak. ya. Jadi memang ini dia, kita tuh sekarang sebenarnya masih selain jualan ya. Nah tadi kita mendeliver value kita juga, kita tuh masih kayak mengedukasi pasar kita juga. Jadi sebenarnya mungkin yang Jaib tahu dan teman-teman tahu, si karung goni itu kan yang gede gitu, yang berat gitu ya. Nah ini sebenarnya ada loh bahan kain goni yang memang ringan juga lah. Gitu. Dibilang ringan juga nggak terlalu ringan, teman. Memang bisa dibikin produk gitu loh. Ya beratnya mirip-mirip sama kanvas yang gitu-gitu. Makanya kita dan ini kita buatnya dari bahan yang baru ya, bukan yang bekas gitu. Nah itu kita poinnya yang pertama kita masih mengedukasi juga masyarakat tuh bro. Nah terus kalau dari ketahanan ya itu memang karena kan untuk apalagi tadi tandingannya langsung ke produk Eiger ya. Produk Eiger kan mungkin lebih ke adventure, ke gunung. Jadi kan dia kayak water resistant, anti air segala macam. Nah makanya kita pilih-pilih desain produknya dan pasar pasar apa ya bukan pasar ya desain tasnya gitu ya memang segmennya khusus jadi tidak dibuat untuk naik gunung segala macam tapi mungkin yang buat daily buat ngampus gitu-gitu loh terus kayak tote bag belanja buat ke supermarket jadi memang apa ya eh, potensi atau potensi kena kehujanan atau kena air itu agak kurang gitu. Jadi memang tidak didesain untuk buat naik gunung segala macam. Makanya kita pilih desain-desain yang sederhana aja dulu. Gitu. Kayak tote bag sih memang kebanyakan ya. Kayak buat seminar atau buat bawa laptop itu kan ya rata-rata di indoor ya pakainya, kayak di ruangan, di kelas gitu-gitu lah. Atau belanja pun mungkin di supermarket atau di pasar gitu. Oke, baik Pak, terima kasih. Oke, Sama. terima kasih ya Pak Jaib nih. Nah, jadi teman-teman tadi Bro Faris bilang kan
mulai dari yang kecil gitu ya. Jadi teman-teman jangan berharap oh pengen yang besar langsung bikin perusahaan tuh langsung besar. Jadi dari kecil dulu apa yang bisa dilakukan ya itu nanti habis itu baru ketemu jalannya gitu ya Bro Faris ya. Ya, ya. Oke, kemudian yang lain Febri, tadi saya Febri. Oke, silakan Febri. Oke. Izin bertanya Pak Paris. Pak Siap, Paris. Bro Tadi Febri gimana? tadi tadi kan KJ tadi kan cara pembuatannya. Kalau saya cara memasarkannya itu enggak di nasional tapi langsung internasional. Nah, pertanyaan saya bagaimana cara produk ini kita pasarkan langsung ke internasional caranya gitu. Mungkin Oke. itu saja Pak Paris. Oh, oke. Oke, terima kasih pertanyaannya. Nah, untuk masalah ke internasional, ekspor segala macam, memang ada masih PR ya, bukan masih PR ya. Itu kita masih berusaha ke sana juga sih, gitu ya, Bro Febri ya. Sebenarnya banyak cara. Nah, kalau teman-teman memang udah langsung terjun di usaha ya, nanti tuh bakal ada banyak komunitas nih. Bukan komunitas juga ya, ada komunitas juga. Terus nanti mungkin ada dari dinas dari pemerintahan juga. Kalau kita sih maksudnya kayak Dekranasda, mungkin kalau teman-teman pernah dengar, jadi kayak Dewan Kerajinan Nasional gitu. Nah, teman-teman bisa masuk di situ. Terus bisa juga ke Disdagin. Nah, kemarin juga kebetulan kita baru dari Trade Expo ya. Nah, teman-teman bisa ikut pameran juga gitu. Tapi ya itu dia, sebelum mau ekspor, memang kualitas produknya tuh harus benar-benar dijaga dulu. Karena setahu saya untuk ekspor itu benar-benar ketat banget sih, parah gitu. Apalagi untuk produk yang ada jahitnya segala macam. Kalau produk alam juga kan mungkin yang sering dilihat yang ekspor banyak kontaineran itu kan produk-produk alam ya, kayak briket, kelapa, sabut segala macam. Nah, tapi kalau produk yang bikin sendiri kayak jahit, baju, nah itu kita harus tentuin standarnya tuh harus sama semua gitu. Itu yang paling pertama diperhatikan ya. Nah, kedua tadi kalau masarinnya itu tadi lewat organisasi, lewat Disdagin, Kementerian Perdagangan Indonesia, lewat Kadin, atau teman-teman bisa gabung HIPMI juga, di situ banyak juga tuh. Nah, untuk yang paling simpel memang yang bisa langsung keluar sana, teman-teman ada juga marketplace sama kayak Shopee tapi khusus internasional. Nah, kita juga sebenarnya udah posting beberapa di situ, udah sempat Apa itu keluar. nama aplikasinya Nah, Bro Faris? nama marketplace-nya itu Etsy, ETSY, Oh, etsy.com, ETS ya, oke. ya, etsy.com. Nah, ntar banyak juga kok teman-teman crafter di Indonesia, dia diposting di situ. Nah, otomatis kan harganya bisa jauh lebih mahal ya. Cuman ya samalah kayak marketplace di Indonesia, mereka potongannya gede juga, parah. Ya Berarti sama kayak kalau Shopee lah. untuk ekspor lebih banyak dong untungnya ya daripada Nah, ini negeri. kalau masalah margin segala macam tergantung nego sama buyer juga sih, Bro. Hmm. Waktu itu teman-teman di industri kopi, sedikit sharing ya, teman-teman di industri kopi di sini pun ada kan dulu. Kita juga kan terima tadi custom gitu ya. Kita bikin karung kopi, kita brand kopinya mereka gitu ya. Dia bilang kita kan follow up tuh, gimana nih kebutuhan karung ekspornya udah ada lagi belum? Wah, kayaknya mereka support lokal aja dulu. Kenapa? Karena pada saat itu harganya nggak jauh beda gitu marginnya, Hmm. tapi ribetnya jauh lebih ribet gitu kan. Betul ya. Ya itu sih. Nah, tapi kalau untuk komoditas lain nggak tahu ya. Kalau crafter sepertinya memang jauh lebih dihargai sih. Gitu. Kayak tas segala macam gitu. Gitu. Itu Kita- sih mungkin yang saya tahu masih segitu ya. Gimana Oh, Febri? oh berarti berarti intinya dari apa yang dijelaskan dipaparkan Bapak Paris ini diutamakan ini dulu Pak ya apa? Di jaringan dulu gitu Pak ya. Iya, jaringan dulu. Jaringan dulu melewati komunitas ataupun lewat dari jajaran pemerintah gitu. Iya, itu juga bisa. Karena sebenarnya pemerintah juga banyak banget bro layanan-layanan gratis. Maksudnya itu kan gratis ya.
asalkan aktif gitu ya, produknya masuk, ikutan aja apapun gitu ya. Nanti banyak banget tuh event-event, jadi kayak mereka ada expo di Dubai misalnya. Nah, nanti ntar mereka tuh bawa beberapa produk dari kita tuh. Ibaratnya sampelnya dulu atau apanya dulu lah, buat matching bisnis di sana. Siapa tuh ada buyer-buyer dari Dubai yang mau gitu-gitu loh. Oh, berarti kita Salah uh, satu pameran. berarti kita membayar dia gitu Pak ya? Membayar dia gimana? Iya kan kita punya brand nih, punya milik kita sendiri. Nah dia yang masarin gitu. Artinya kan dia sebagai apa sih? Kalau seandainya Ya, bantu masarin marketing lah gitu. iya marketing. Iya Artinya memang. kan artinya kan sponsor bagi dia kayak gitu Pak ya? Sponsorin kita buat berangkat ke sana sih kayak gitu. Oh, Itu gitu. ada juga program kayak gitu dari pemerintah. Itu kan bayarkah Bro Faris dari pemerintah atau gratis? biasanya gratis sih. Biasanya Nah, gratis, tapi kondisinya ya tentatif sih, tergantung kebijakan setiap eventnya ya. Biasanya kalau bawa barang doang gratis, terus kalau misalnya kitanya mau ikut ya si booth pamerannya itu gratis ya, tapi tiket ke sana kita bayar sendiri ya gitu-gitu sih. Ada yang full. Programnya tuh kayak beda-beda gitu, makanya ya ikut aktif aja lah gitu. Kayak Coba contohnya Pak ya, yang brandnya tuh kayak Erigo ya, Erigo, oke. yang di brandin sama yang ke Amerika tuh sama Raffi Ahmad dan kawan-kawan tuh, Oh, kalau itu kayaknya ada dana pribadi sendiri deh. karena brand sudah pribadi gede sendiri ya. modalnya. Ya itu dia cuannya udah gede banget kan. Sepertinya ya, dana sendiri. Tapi nggak tahu tuh. Atau ada investor juga kan dia, banyak investor, jadi ya itu dia masih mungkin bakar duitnya salah satunya di sana ya, promosinya, budget marketingnya lah. Berarti lebih mudah itu kalau untuk ekspor itu seperti bentuk kayak kelapa gitu, buah-buahan gitu Pak ya, yang lebih Nah, mudah itu kayak gitu ya. itu banyak juga tuh peminatnya gitu. eh Bisa atau Febri bisa iseng-iseng ceknya website Trade Expo Indonesia. Nah, di situ mungkin ada apa ya, informasi segala macam tentang ekspor barang dari Indonesia tuh. Gitu. Kemarin di Trade Expo juga sebenarnya bukan lebih mudah, lebih gampang yang mana ya. Sebenarnya semua produk tuh bisa aja diekspor, asalkan kebutuhan di negara lainnya tuh ada. Tergantung permintaan ya. Ya, tergantung permintaan ya. Kemarin tuh kayak brand-brand besar, kayak Mayora, Dua Kelinci juga, mereka buka booth juga tuh, gitu buat diekspor. Berarti kalau seandainya gitu kita memenuhi kebutuhan dia, berarti sebelum kita bekerja sama pihak misalnya luar negeri gitu Pak ya, berarti kita harus ada perjanjian seperti kontrak gitu Pak. Biasanya pakai kontrak sih mereka pengennya. Iya. Nah, makanya kalau untuk ekspor itu supply-nya ya itu dia, supply-nya dibenerin dulu tuh. Karena ya mereka kan pasti nggak mungkin ordernya sedikit ya kalau Partai besar ya. untuk bayar seperti itu. Kecuali bayar-bayar dari Etsy tadi. Kalau Etsy tadi itu bisa retail tuh, bisa satuan. Sama kayak Shopee lah gitu, kayak Tokped. Ya supply-nya diamankan dulu. Ya, jadi pada dasarnya pemerintah itu sebenarnya banyak ya bro fasilitas dari pemerintah itu, cuman kitanya aja yang nggak tahu dan nggak ada akses ke sana gitu. Jadi pentingnya komunitas itu kayak gitu, jadi bisa saling tukar informasi ya. Ya. Bisa ke sini kemana nih, misalnya mau ke Eropa kemana nih ya, kita harus tahu aksesnya ya dari komunitas itu kan. Makanya nanti kalau Bro Febri punya perusahaan mau ekspor ya bisalah ngikut komunitas barengnya Bro Faris gitu kan, jadi saling tukar informasi gitu ya. Boleh, bisa. Jadi seperti itu. Atau yang paling sederhana mungkin yang ada di kota-kota bisa ada HIPMI juga ada kan? Ya, HIPMI per daerah ada biasanya. Bisa Ya, gabung di HIPMI. Ya, ini jadi kita kalau juga banyak kok dari si Kepong nih, dia kan join HIPMI Jakarta. Oh iya, dia aktif banget ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau wirausaha atau berbisnis ya jangan sendiri, kalau bisa masuk komunitas gitu. Jadi biar komunitas itu makin besar jaringan, karena intinya link itu ya butuh juga kan. Link macam-macam, link misalnya target pasar kan.
link misalnya butuh investor kan pasti ada nih link investor kemana, atau link mau Ya. ekspor, atau link cari bahan baku impor. Itu biasanya kan kalau misalnya yang udah pernah itu kan lebih gampang ya, teknisnya tuh shortcut daripada Iya. kalian mencari sendiri, itu kan lebih ribet gitu. Ya. Gimana yang lain, masih ada pertanyaan? Ayo, yang lain. Seputar materinya tadi ada yang kurang jelas. Dan itu slide-nya saya udah kasih ke Bro Angga ya. Nanti kalau teman-teman butuh silahkan aja. Bisa di-share ya, Bro. Oke, bisa. Atau bisa share di chat Zoom. Atau nanti saya share deh di grup. Di WhatsApp aja ya. Ya, terima kasih, Pak. Masih ada yang tanya atau nanti saya mau nanya nih ke Bro Faris nih? Saya ingin Pak Angga, saya ingin Oke. bertanya dengan Pak Angga. Ya, Kata Agus, ini Pak Angga, gimana sih Pak Angga cara berinvestasi? bagaimana caranya berinvestasi? Nah, Iya. Nah, saya ini senang sekali Pak, senang sekali dengan berinvestasi. Jadi saya tuh mantap, masih awam Pak. mantap. Jadi kita sharing ya. Ini kan istilahnya saya sama Bro Faris itu, saya satu kuliah ya, satu angkatan ya, satu angkatan. Sama-sama akuntansi, tapi setelah lulus kita ngambil jalan berbeda intinya ya. Bro Faris itu langsung dia bisnis ya, dari awal langsung bisnis. Kalau saya sempat kerja, kemudian pada perjalanan saya mengenal dunia investasi ya. Nah, investasi itu ada banyak macam ya. Investasi itu pada dasarnya kita menyimpan dana untuk mendapatkan keuntungan. Ya. Macam-macam. Misalnya saya punya uang, Bro Faris punya rumah koran goni, butuh modal, ya saya bisa invest ke sana gitu kan, ke Bro Faris. Nah, itu bisa seperti itu. Atau, nah ini ada lagi, saya mau invest ke perusahaan yang besar. Saya mau invest ke Bank BRI, ya bisa melalui apa? Melalui pasar modal gitu kan. Jadi saya beli di sana untuk investasi di Bank BRI. Atau saya bisa berobligasi, tapi obligasi itu adalah surat utang ya. Surat utang. Nah, intinya itu. Kenapa saya milih berinvestasi? Karena saya tidak memiliki skill seperti Bro Faris gitu. Bro Faris itu kan dia menjalankan suatu perusahaan. Ya kan? Nah, saya menyimpan dananya aja gitu biar diputar dan bisa mendapatkan keuntungan. Bedanya adalah skalanya. Sekarang kita tuh bisa banyak berinvestasi ya. Maksudnya di perusahaan besar itu bisa di pasar modal. Sekarang di UMKM bisa, ada Santara ya Bro Faris ya. Bro Faris kenapa nggak masuk Santara ya? Santara ya banyak ininya lah. Agak-agak repot soalnya dia kan perusahaannya belum apa ya? Belum kebanyakan buat UMKM ya. Iya UMKM. Kemarin ditebas pandemi itu pada drop semua tuh. Makanya agak repot untuk pengembalian dana ke investornya gitu. Oh, iya. Lebih ke ya si perusahaannya itu tuh belum stabil lah. Beda kan di pasar modal kan udah apa IPO segala macam itu udah skala besar kan, jadi lebih resisten lah. Belum tentu sih sebenarnya. Belum tentu, sama drop juga. Nanti Bro Faris semoga bisa IPO ya. Jadi Amin. untuk teman-teman investasi di pasar modal itu ada pasarnya sendiri ya, karena memang semuanya diatur ya, di mana ada segmennya. Biasanya kalau misalnya di pasar modal itu perusahaan-perusahaan yang sudah besar. Tapi ketika kita ingin berinvestasi, kita harus tahu dulu nih perusahaan mana yang bagus untuk diinvestasi, karena tidak semua perusahaan itu bagus diinvestasikan. Jadi kita harus tahu nih kayak tadi fundamentalnya Faris kan, jadi semuanya itu dibedah. Misalnya manajemennya gitu kan. Manajemennya kayak gimana? Siapa sih direkturnya? Kalau saya itu harus tahu direkturnya siapa. Misalnya Bro Faris
ke rumah Karun Goni karena saya udah tahu track recordnya ya saya berani investasi karena lihat nih kemarin di pandemi krisis dia bertahan sampai sekarang dia bertahan berarti kan udah bisa ngadepin badai gitu kan. Nah itu laporan keuangannya saya lihat gitu kan, jadi itu saya investasikan gitu. Jadi seperti itu karena saya tidak punya skill untuk membuat bisnis kayak Bro Faris ya saya milih jalan investasinya. Jadi seperti itu. Jadi perusahaan juga kan sebenarnya butuh modal dan investor tuh butuh memutarkan uangnya. Jadi dipertemukan di mana di pasar modal. Jadi perusahaan yang butuh modal dia mencari di sana dan para investor yang ingin menginvestasikan juga bertemu di sana. Jadi transaksilah di sana gitu. Seperti itu. Oke Pak, kalau seandainya itu kan di dalam perusahaannya, perusahaan kan di perusahaan. Kalau seandainya sekarang kan banyak itu Pak ya aplikasi-aplikasi tentang investasi gitu, seperti Bibit, terusnya yang lain lah Pak banyak gitu. Nah, saya di situ kan melihat juga dari Bibit, dari kan dia juga ada yang promosiin si Deddy Kobuzer ini segala, terusnya Radika tuh, Radiati Dika tuh. Ya itu. Nah, akhirnya saya juga kan karena saya kan kalau di dalam dunia seperti digital itu kan dalam investasi kan saya belum paham gitu Pak. Terusnya kan situ kan tata bahasanya itu kan berbeda dengan bahasa Indonesia, bahasanya kayak bisnis, terusnya ada Inggrisnya segala itu. Nah, saya situ agak kurang paham Pak di situ tuh cara berinvestasi. Terusnya apa namanya satu lagi tuh investasi yang gede tuh kripto kalau nggak salah. Kripto. Nah, kripto itu Pak. Saya kan sering nonton YouTube gitu, lihat cara investasi gitu. Jadi kalau teori itu terlalu kurang saya Pak, tapi praktek masih oke. Gitu. Berarti udah praktek ya nih, Bro Febri udah praktek nih. Sedikit tapi langsung gagal. Langsung gagal. Di mana? Emang investasi di mana nih Bro Febri nih? Di aplikasi, ada 2 aplikasi saya Pak pas lagi Binomo. Binomo. Bibit itu pas saya nyobain tuh. Oh, Bibit. Reksadana. Bibit itu reksadana. Okay. Yang di situ. Terusnya satu lagi apa saya lupa tuh. Itu yang main trending itu Pak. Trading kan iya, banyak. trading. Apa? Binomo, kripto, forex. Forex. Oh, forex. Oke. Terusnya yang itu akhirnya pas lagi itu Pak, karena saya asal ikut terusnya ngelihat dari YouTube, lihat Google juga gimananya. Kalau seandainya kan gini-gini aja saya agak kurang paham gitu Pak. Jadi saya tuh pingin ada sebagai guru mengajarkan saya gitu Pak, seperti itu. Mantap. Boleh nanti kita sebenarnya saya mau bikin ya kelasnya dong. Kelasnya. Tapi kan kalau di kuliah itu kan nggak bisa kelas khusus Bro Faris. Jadi harus khusus mata kuliah kan. Itulah maksudnya kelemahan kampus itu. Jadi harus kita terus bikin sendiri. Belum offline ya sekarang? Blended learning sekarang. Apa tuh? Campur. Blended itu hybrid. Jadi bisa online, bisa offline gitu. Jadi kita berapa pertemuan online, pertemuan offline. Jadi sebenarnya udah banyak banget yang berminat. Apalagi sekarang tuh mahasiswa. Jadi teman-teman jangan dikira investasi itu gampang ya. Investasi itu nggak mudah juga. Bisnis nggak mudah, investasi nggak mudah. Cuman di sana itu bisa melampaui gitu. Tahu melampaui nggak istilahnya? Untungnya bisa banyak, ruginya pun bisa banyak gitu. Ya nggak, di bisnis juga gitu kan Bro Faris kan? Kalau salah perhitungan aja bisa rugi gitu kan. Ya. Makanya tadi misalnya di Shopee ada bakar duit gitu kan, itu harus perhitungan dulu gitu. Masuk nggak nih gitu kan. Nah investasi juga gitu, jadi nggak sembarangan kita masuk, tahu-tahu siapa tahu ini profit. Nah itu kenapa trading itu disebut judi karena itu. Karena kitanya gitu ya yang gambling di sana. Sebenarnya sebelum masuk investasi itu teman-teman harus belajar dulu. Tahu dulu nih yang teman-teman investasikan itu apa. Karena instrumen keuangan tuh banyak ya. Tadi itu ada saham, ada reksadana, tadi ada kripto, ada forex. Nah itu kan beda-beda. Beda-beda instrumen, beda-beda resikonya.
Jadi seperti itu. Kalau bibit itu kan reksadana. Jadi reksadana itu kalian harus paham reksadana itu apa, saham itu apa, forex itu apa. Untuk masuknya pun jangka waktu itu pun beda, ada jangka panjang, ada jangka pendek. Nah itu. Nah untuk masuknya pun tadi ada, untuk di investasi ada teknikal, ada fundamental. Jadi kalau jangka panjang itu beda analisisnya, jangka pendek beda analisisnya. Jadi seperti itu teman-teman, jangan pikir investasi itu gampang. Investasi juga harus belajar gitu kan. Ada ilmunya ya. Ada ilmunya, semuanya ada ilmunya. Kalau misalnya tiba-tiba masuk, ya berharap semoga untung ya. Wassalam sih itu mah. Jangan terlalu banyak berharap lah. Jangan terlalu banyak berharap lah. Karena emang untuk mencapai suatu titik, itu kan harus ada perjuangan ya. Harus ada perjuangan. Jadi saya sama Bro Faris itu, saya tahulah perjalanan Bro Faris gitu kan. Jadi emang dari awal tuh kita berdarah-darah dulu ya, bleeding dulu karena untuk belajar gitu. Karena juga masih bleeding juga sih. Ya karena nggak akan pernah habis untuk belajar gitu kan. Nggak pernah Karena habis. bisnis sama investasi beda sama kalian karyawan ya. Karyawan itu kalian kerjaan udah ketakar gitu kan. Tapi gajinya udah ketakar. Nah kalau bisnis itu istilahnya banyak situasi kondisi baru dan banyak pengalaman baru gitu. Sama invest juga karena bisnis sama investasi itu bergandengan. Kalau bisnisnya ini kan nyambung nih tentang ekonomi ya. Kalau perekonomiannya hancur, krisis, bisnisnya hancur, investasi juga hancur gitu kan. Tapi kalau bisnisnya bagus ya investasi juga bisa bagus gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman harus belajar dulu sebelum masuk. Karena apa? Karena menyangkut uang ya ini ya. Uang. Cuman enaknya di investasi itu gini kalau saya ya. Kan kalau Bro Faris nih ya punya misalnya modal awal 100 juta. Kalau untuk bisnis Bro Faris harus belanja dulu kan? Ya. Ya, break even berapa misalnya kira-kira? 2-3, anggap 2-3 tahun ya. Untuk berapa? Oh, oke. Anggaplah setahun setengah lah rata-rata. Tahun setengah. Kalau startup itu setahun setengah. 100 juta dipakai untuk operasional, 1,5 itu baru break even. Berarti belum untung kan? Ya. Untungnya lagi berarti setelah 1,5 ke atas. Nah, kalau misalnya di investasi, saya naruhin uang 100 juta. Nah, ketika untung, ketika kita jualan, nah 100 juta itu langsung balik gitu tuh. Pasar modal ya. Ya, nggak harus nunggu break even kan. Ketika profit, modal kita bisa langsung ditarik gitu. Tapi kalau bisnis harus break even dulu, jadi lebih panjang dan mengelola apa namanya bisnisnya itu lebih harus punya keahlian lah gitu. Tapi invest juga harus punya keahlian juga, makanya sama-sama teman-teman harus belajar gitu kan. Nah ini Bro, gue mau nanya nih, perbedaan online offline, pendapatannya mana sih yang lebih gede gitu? Oke, untuk sekarang si Rumah Karung Goni sendiri pendapatannya lebih besar dari online sih memang. Online ya. Mungkin 70-30 gitu segala macam. Nah, makanya strateginya adalah gimana caranya yang offline juga bisa tetap naik nih. Gitu. Nah, makanya itu jadi PR kita dan strategi ke depan adalah di luar dari online yang sudah ya teman-teman tahu sendirilah pasarnya gede banget ya. Ternyata datanya itu yang offline tuh masih jauh lebih besar. Untuk pasarnya transaksi berjalan ya. Kalau nggak salah kemarin dengar data dari si Mas J itu, yang online itu cuma berapa ya? Nggak sampai 20% ya. Jadi memang yang offline tuh masih gede banget ternyata. Nah ini kadang ya gitulah, kita ibaratnya generasi muda tuh kayak dibutakan gitu. Ya udah online aja lah. Nah, ternyata memang pasar offline itu masih banyak banget. Jadi banyak toko-toko, pasar-pasar gitu-gitu kan.
itu juga kan pasar-pasar offline ya, itu juga kan salah satu potensi juga tuh buat kita ngadain sales di sana. Kemarin yang sampel itu adalah ini, yang dijadiin sampel itu adalah kalau teman-teman tahu bolu lapis Bogor, Oh, tahu. Sering tahu beli. ya? Itu teman-teman pernah lihat iklannya di Instagram nggak sih? Atau di Sering, Pak. Facebook segala macam? Lebih ke kayak TikTok juga ada sih Pak. Ada ya, itu mungkin reseller-reseller ya. Benar. Videonya sendiri optimize-nya lebih banyak offline tuh, bro. Jadi memang distribusinya tuh kayak ke toko-toko cabang, ya gitu-gitu. Jadi si pusatnya sendiri memang kuatnya di distribusi offline itu. Nah, itu makanya yang, oh iya ya, itu yang salah satu membukakan membukakan mata juga tuh terhadap distribusi barangnya. Nah, ternyata yang offline tuh masih kita harus serius perhatikan juga gitu loh, cuy. Tapi pendapatannya gedean di online. Untuk sekarang Rumah Koronggoni ya, tapi untuk si Lapis Bogor itu offline jauh lebih gede. Gitu. Maksudnya kan potensinya tuh di situ tuh. Tapi menanggapi banyak kelas-kelas gerai-gerai perusahaan besar yang tutup itu gimana? Karena katanya kalah sama dengan yang online. Kelas apa dulu nih? Perusahaan Misalnya apa? ya kita sebut merek lah Giant kayak gitu. Oh iya iya. Matahari gerai, Matahari kalau nggak salah yang banyak yang tutup. Atau ya gitulah maksudnya. Nah itu mungkin lebih ke produk dan bisnis modelnya kayaknya ya. Nah si apa si Matahari itu mungkin kan nggak tahu orang apa untuk produk tertentu ya. Produk tertentu sepertinya orang kayak udah milih Matahari udah jadul kayak gitu loh. Walaupun memang produk-produknya banyak juga ya jadul. Terus memang operasionalnya mungkin udah nggak nutup. Terus itu dia persaingannya juga kali kalah harganya juga kali dari yang lain. Terus keterjangkauan sama si masyarakatnya juga gitu-gitu sih. Ke produk-produk penetrasinya itu loh bro. Karena Matahari, Giant gitu-gitu kan lebih ke ngejual produk orang lain ya. Iya. Nah itu gimana mereka nge-branding tokonya sendiri biar bisa ya didatengin oleh pelanggan loyalnya gitu. Karena nggak tahu ya. Untuk saya pribadi kalau belanja itu bukan ke Giant tapi ke Gria gitu misalnya ke Jogja atau ke Borma gitu. Jadi Giant itu tidak ada di top of mind lah. Kalau bicara brandingnya gitu. Ya. Iya, ya mungkin ada komputer segala macam. Dari harga juga kalau dibandingin memang sebenarnya lebih mahal tuh Giant. Gitu. Gitu sih. Mantap. Gimana teman-teman nih waktu udah habis kayaknya ngobrol sama Bro Faris mah kurang gitu ya waktu 1 jam itu. Nanti kita adain lagi deh ngomongnya tentang bisnis dan investasi ya. Wah mantap tuh investasi tuh. Saya juga pengen belajar banyak nih ke Bro Angga. Belum sempet ya kita ya. Sama, saya juga pengen belajar bisnis sebenarnya. Karena gini, kalau misalnya saya kan investasi kan ada guru ya. Jadi teman-teman tuh harus punya guru dan gurunya itu guru yang tepat ya. Jadi katanya kalau misalnya mau cari kain di pasar kain, mau cari ikan di pasar ikan, mau cari modal di pasar modal gitu kan. Jadi sebenarnya kalau invest pun kalau bisa diputerin lagi ke bisnis gitu kan, biar langsung putar dari bisnis sektor real ya. Iya, sektor real. Jadi nggak cuman terus-terusan di invest dan bisnis pun harus diinvest. Karena double kan nantinya itu kalau udah dapat double ya maksimal gitu. Jadi nanti kita jadwalkan lagi deh kalau Bro Faris nggak sibuk nanti kita undang lagi. Oke, siap. Menarik karena invest sama bisnis itu kan kita kan temanya tentang ekonomi ya. Itu sebenarnya berpengaruh banget sama ekonomi. Ya. Misal yang karyawan pun berpengaruh gitu kan karena sekarang kan banyak misalnya banyak startup yang tutup ya, Bro Faris ya. Ya. Kemarin tuh apa yang udah tutup tuh? Yang udah bangkrut tuh?
Tribelio kalau nggak salah ya. Abelio, Abelio, ya. Able, Dan terus ada Shopee Cipro banyak Hive, yang PHK, ya kan. ya. Yang lain-lain pun banyak yang PHK. Jadi semuanya tergantung ekonomi. Tapi setiap ekonomi yang crash itu pasti ada sektor yang diuntungkan. Tuh, jadi teman-teman harus tahu. Kayak kemarin COVID, tapi sektor kesehatan itu banyak yang untung gitu kan. Yang lain hancur gitu kan. Tapi sekarang katanya mau resesi, tapi Indonesia belum karena apa punya batu bara. Resisten ya. Indonesia punya semuanya, tenang aja. Semuanya. Jadi sebenarnya beruntung sih kita tinggal di Indonesia ya. Nah ini nih kita pembahasannya menarik nih Bro Faris, nanti kita bisa ekonomi, kita bisa bisnis, investasi. Gimana Boleh, teman-teman? boleh. Interupsi Pak Angga, Ya, saya masih penasaran dengan produk Karung Goni. Oh iya. Ya, gini, jadi Ya. Pak gimana Pak? ya Bang Jai, singkat aja ya, karena waktu kita kan sampai Baik, jam 40 baik. aja. Habis ini ada. Baik, mungkin bisa dibahas di pertemuan selanjutnya ya Pak. Cuma saya sedikit tertarik Pak, maksudnya bukan sedikit, memang tertarik dengan produk Karung Goni yang dikemas secara mungkin kreativitas kita ya, dengan menghasilkan benda-benda unik atau apa perlengkapan kantor seperti alas air minum, bisa juga apa namanya tempat gantungan pot juga kayaknya bagus gitu. Saya tertarik gitu. Makanya kayaknya boleh nih saya belajar mencoba untuk bisa memulai bisnis Karung Goni. Saya tertarik nih. Oh gitu. Oke. Pak Faris. Bisa. Kebetulan saya berprofesi sebagai desain grafis Pak. Mantap. Udah lama. Saya juga udah pernah lihat beberapa referensi. Saya kan juga punya akun LinkedIn desain 99 dan juga pernah mengikuti kompetensi di kompetensi perlombaan di dunia maya melalui pembicara juga ya. Gitu Pak, untuk desain grafis. Oke. Itu aja sih Pak Faris, saya mulai tertarik sih, penasaran dengan bisnis Karung Goni gitu. Yang saya pikir kan kayak bekas tapi bisa dikemas secara menarik kan, kayak itu kan yang bikin pembeda dari barang-barang lain Pak. Sebenarnya mostly kita dari Karung Goni yang baru sih. Iya, makanya saya juga pengen tahu Pak Karung Goni itu yang saya tahu kan tebel di Pasarawi ya Pak, buat jengkol itu kan. Buat jengkol kan cuma di Pasar Rau, Jai. Iya kan taunya Karung Goni kan buat tempat jengkol kan Pak, jengkol kalau enggak cabe gitu kan, yang tebal banget kan, kalau di kita kan nggak kira-kira beratnya minta ampun Pak. Kayak gendong bayi macan Pak. Bayi macan. Emang lo udah pernah gendong bayi macan? Kira-kira seperti itu ya Pak. Gitu. Ya masih penasaran Pak, ada berapa jenis jenis bahan Karung Goni sih? Dan bahan apa dan produk apa aja yang bisa rumah Karung Goni ini maju gitu, entah itu dari dari souvenirnya atau dari tadi Bapak ada beberapa macam kayak tas atau apa gitu. Kalau saya sih mikir kayak dibikin aksesoris itu lebih menarik Pak, lebih ringan untuk dipasarkan Pak. Seperti gelang gitu Pak. Oke. Ya itu sih Pak Faris. Terima kasih Pak Faris ya. Ya, ini saya share screen sekali lagi aja. Ini ada contoh produknya sih. Nah, ini kurang lebih tasnya juga masih sederhana kayak gini nih. Nah, ini pakai bahan baku yang baru memang. Dia ringan juga kok, bahannya mirip kanvas gitu. Nah, jadi kalau ditanya bahan, sebenarnya kita punya berapa ya? Ada 5 lah. 5 bahan baku kain goni. Yang pertama kain impor, yang memang udah jadi kain, udah dari sananya. Terus ada Hessian, kita tenun sendiri. Ada grade A juga, dia lebih bagus gitu, lebih terang. Oh, itu ada harga-harganya juga ya? Ya, ada harganya. Terus ada yang chevron, kita kan karena tenun sendiri, kita bisa ubah tenunannya lah. Lebih kayak apa, kayak anyaman bilik gitu. Kan anyaman tenun goni cuman gitu doang ya, kotak-kotak ya. Ini kita bisa buat lebih variannya lah gitu.
Nah, ini contoh produknya gini aja sih, tas-tas sederhana seperti ini. Masih tas sederhana seperti ini. Gitu. PR-nya memang mendevelop produk ini juga. Gitu, kurang lebih. Nanti kalau mau lihat ininya bisa chat admin aja, tanya-tanya. Gampang lah, gitu. Berjaib ya. Siapa tahu Kalau ada referensi, sharing-sharing aja boleh. siapa tahu bisa bikin model yang baru, yang Ya. unik, yang antik dari itu bisa kerjasama dengan Bro Faris. Ya. Ya. Teman-teman ya, ini takutnya mau dipakai lagi roomnya. Kita nanti kita undang lagi lah sama Bro Faris ya. Mungkin nanti teman-teman tulis nih, misalnya mau apa namanya, mau produk apa, punya produk apa, nanti kita tanya jawab Bro Faris sebagai tutorial, mentor lah. Misalnya ini pemasaran gimana ya, misalnya target segmennya kira-kira di mana gitu. Sharing. Nanti kita kedepannya kita belajar tentang investasi dan bisnis ya. Jadi biar teman-teman tuh tahu kalau cari uang itu bukan cuman kerja gitu kan. Mantap. Kita tuh ada banyak cara gitu loh cari uang itu. Apalagi sekarang zamannya digital ya, dari HP aja kita udah bisa bisa menghasilkan uang gitu ya. Kita bisa bikin website, bikin yang lain. Oke, kita foto dulu ya, foto dulu dong. Dokumentasi nih. Teman-teman. Halo?